Ya. dalam kalimat. Jadi ketika kita punya kata benda atau kita punya kata ganti, tetapi kata benda dan kata ganti tersebut didahului oleh preposisi, maka kata benda dan kata ganti tersebut tidak bisa menjadi subjek suatu kalimat. Nah, jadi kalau kita punya kata the girl saja bisa jadi subjek. Tapi kalau with the girl, nah maka with the girl tidak bisa menjadi subjek, harus ada subjek yang tidak ada preposisinya begitu. Dan kita menentukan tunggal jamaknya berdasarkan kata benda yang bebas atau kata benda yang tidak didahului oleh preposisi seperti itu. Ya. Baik, mari kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Silakan bisa menyalakan videonya sehingga akan segera saya dokumentasikan untuk apa ini, untuk bisa ya untuk saya juga bisa saya manfaatkan sebagai bahan laporan bahwa kita betul-betul melaksanakan. Nah, untuk kalian juga mungkin untuk laporan bosnya atau untuk laporan orang tuanya gitu ya. Nah, jangan-jangan kamu kok di depan HP terus atau di depan laptop terus, benar-benar kerja, benar-benar ikut pelajaran enggak? Nah, ternyata layarnya hitam. Loh ini kok ada wajahmu? Loh ini Pak ada. Ini nanti foto yang yang saya ambil nanti bisa dijadikan apa ini bukti ya. Tenang, tapi ini hari Minggu harusnya libur ya? Atau ada yang masih masuk? Oke, ya mungkin masih ada yang masuk juga ya. Kerja. Oh kerja. Oke, sip. Baik, saya hitung sampai 3, silakan meringis dulu. Oke, yang pertama saya kirim dulu ke grup 1. Oke, kemudian layar berikutnya. Layar kedua. Kemudian layar yang ketiga. Oke, excellent, thank you. Oke, baik, sambil saya mengirim-ngirim ke grup yang lain. Nah, mungkin saja ada yang butuh sebagai dokumentasi atau sebagai bahan laporan untuk orang tua maupun bosnya. Maka bisa dibuka ini ya, halaman berikutnya. Halaman berikutnya atau setelah skill kedua dari, berarti masuk ke skill ketiga ya. Untuk skill ketiga dari skill ketiga dari structure and written expression tentang apa itu? Coba dibuka untuk skill ketiganya. Make verbs agree after certain words. Ya, make verbs agree after certain words. Oke, very good. Apa sih maksudnya make verbs agree after certain words? Nah, sekarang mari kita bahas bersama. Oke. Ya, oke. Untuk materi ini, insya Allah kalau kalian fokus tidak sulit untuk yang ini. Jadi kalau masalah sulit, malah lebih lumayan sulit yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin agak sulit begitu. Kalau yang di sini, jadi kalau yang di skill ketiga ini, insya Allah agak lumayan gampang. Jadi judulnya pun enak sekali. Jadi make verbs agree after certain words. Apa sih maksud dari make verbs agree after certain words? Ya, jadi kalau diartikan apa adanya berarti membuat kata kerja setuju setelah kata-kata tertentu. Nah, maksud dari membuat kata kerja setuju setelah kata-kata tertentu itu begini. Ya, ini ada hubungannya dengan kemarin. Jadi kemarin itu kan ketika subjeknya jamak bertemunya dengan verb jamak.
kemudian ketika subjeknya tunggal ketemu juga dengan verb tunggal. Nah ini pun sama. Nah sekarang untuk kata-kata yang ada di kolom ini, nah, ini kok ada lulusan TPI yang ketolak stan, kasihan sekali gitu ya. Nah enggak apa-apa, ketolak itu enggak masalah. Oke, jadi ketolak itu tidak apa-apa ya, yang penting jangan depresi terus bunuh diri gitu ya. Oke, saya lanjutkan aja. Jadi kata-kata di bawah ini dalam bahasa Inggris selalu dianggap tunggal. Nah, sehingga mulai dari kata anybody, everybody, nobody, somebody, anyone, everyone, no one, someone, anything, everything, nothing, something. Jadi kata-kata ini jika berada di posisi subjek, maka subjeknya adalah subjek tunggal. Nah, berarti sudah tahu ya, ketika subjek tunggal berarti apa? Kalau bertemu dengan verb S. ya, verb S, structure and written expression, skill ketiganya. Biar tidak terlalu lebar. Nah, oke. Jadi saya ambil sampel aja ya. Saya ngambilnya ini aja lah, everybody, everyone, sama everything. Nah, ini adalah sampel. Jadi everybody dan saudara-saudaranya ada everybody, somebody, nobody, everyone, no one, someone, everything, nothing, something, itu pokoknya yang body-body, one-one, sama ting-ting ya, dan saudara-saudaranya itu mereka selalu dianggap sebagai, ketika ditaruh di subjek, mereka adalah merupakan subjek tunggal. Nah, karena mereka adalah subjek tunggal, maka ketika kita diminta untuk mempertemukan dengan verb, maka ketemukanlah dengan verb S kalau itu dalam simple present. Kalau dalam to be dan to be present, maka ketemu dengan is. Kalau dalam to be lampau, maka menggunakan Yes. Oke, simple ya. Meskipun beberapa kata tertentu itu seakan-akan adalah kata benda jamak. Kalau saya tanya everyone artinya apa? Semua orang, Ya. setiap orang. Ada yang memaknai setiap orang, ada yang memaknai semua orang. Nah, kalau kita maknainya dengan makna semua orang, nah kesannya kesan tunggal atau kesan jamak? Kesannya banyak, Pak, banyak Ya, orang. kesannya jamak. Tetapi di konteks ini, everybody, everyone, everything, walaupun everybody kita maknai semua orang, everyone juga kita maknai semua orang, everything kita maknai segala-galanya misalnya, itu tidak mempengaruhi bahwa everyone, everybody, sama everything adalah sebagai subjek tunggal gitu. Nah, sehingga kalau saya punya kalimat misalnya semua orang membutuhkan uang, nah maka ketika saya pakai kata everybody membutuhkan Need. need. Nah, karena everybody adalah subjek tunggal, maka need-nya jangan lupa ditambahi S. yes, uang, money. Begitu. Kok saya punya kata everyone juga diartikan setiap semua orang misalnya. Semua orang berkumpul di kampus misalnya. Bahasa Inggrisnya apa? Pakai everyone misalnya. Everyone berkumpul Ya kan bukan. gather, bisa pakai gather. Nah, gather. Nah, tetapi everyone adalah subjek tunggal, maka gathernya kita tambahi. Jadi dingin gitu. Everyone gathers on the campus. Nah, meskipun kalau kita nalar, loh, kalau semua orang kumpul di kampus berarti kan banyak orang lah, itu kok verbnya ditambahi s, ya seperti itu. Jadi meskipun everybody, everyone kita secara makna anggapnya adalah jamak sekalipun, tetap
di dalam konteksnya bahasa Inggris, everyone dan teman-temannya, everybody dan teman-temannya adalah tunggal. Bahkan yang everything, segalanya segalanya membutuhkan usaha. Apa bahasa Inggrisnya? Everything Needs effort. Needs effort. Nah, begitu. Everything needs effort. Nah, jadi bukan everything need effort, bukan, tapi everything needs effort. Oke, sampai di sini sudah paham maksud dari make verb agree after certain words? Sudah paham? Nah, dan ternyata certain words-nya tidak disuruh milih antara tunggal dan jamak, tidak, tetapi certain words sudah dikunci. Certain words bisa dipastikan selalu tunggal. Nah, dari certain words selalu tunggal. Sama ada tambahan lagi, ketika ada kata benda yang berimbuhan atau diawali dengan kata every, atau kata benda yang diawali dengan kata each, maka kata bendanya pun menjadi tunggal. Oke. Coba. Jadi kalau saya punya kata ini, nah jadi every plus noun sama each plus noun. Nah, keduanya ini juga masuk ke kategori singular atau kita menyebutnya tunggal. Oke. Contoh, misalnya saya punya kata, nah, kalau saya punya kata murid bahasa Inggrisnya student misalnya. Nah, kalau student jelas ya, student tunggal atau jamak? tunggal. Tapi kalau saya tambah s Sama. Tetapi kalau saya tambah kata ini, Tunggal. nah begitu. Jadi kalau kita pakainya student saja itu jamak, tapi kalau ketambahan kata every menjadi tunggal. Misal lagi, kalau saya punya kata plants, tunggal atau jamak? Sama. Jamak. Tapi kalau saya tambah kata each, Tunggal. nah jadinya tunggal. Oke, berarti kesimpulannya adalah kata tertentu, yaitu yang ada body-body-nya ini, ya, body, everybody, anybody, dan seterusnya itu. Kemudian yang pakai one, everyone, anyone, anything, something, dan seterusnya. Sama kata benda yang memperoleh imbuhan every sama memperoleh imbuhan each, maka semua subjek itu semua subjek tersebut termasuk subjek tunggal. Jadi kalau tunggal berarti tidak usah bingung, mesti ketemu verb s begitu. Oke, sudah oke? Kalau sudah oke, kita lihat contoh nomor 1. Nah, contoh nomor 1 berbunyi everybody. Nah, everybody termasuk kategori certain words ya, certain words. Berarti everybody tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Dari ABCD mana yang termasuk untuk subjek tunggal? Is going. Gampang sekali ya. Nah, is going. Kalau are going, tidak boleh. Nah, kalau go, nah go kan verb 1 untuk subjek jamak. Going, lah ini mana sudah tak sampaikan belum ya? Kita tambahin. Nah, jadi gini, kita kan punya 4 jenis verb ya. Kita kan punya 4 jenis verb. Apa saja kemarin verbnya? Verb 2, verb 3, Verb 1, verb 2, verb 3, sama verb ing. Nah ini, oke. Ya, mungkin kalau ada yang belum tahu saya kasih tahu begitu ya artinya. Jadi ketika kita buat kalimat itu kan harus ada subjeknya semua. Subjek. Nah, jika subjek ketemu dengan verb 1 secara langsung tanpa adanya tambahan apapun, boleh atau tidak?
Boleh. I study, bisa? Bisa. Nah, kemudian subjek ketemu dengan verb to secara langsung tanpa ada tambahan apapun, bisa? Harus ada sepinya atau enggak? Bisa enggak? Subjek ketemu dengan verb 2. Masih ingat simple past? Oh, bisa. Bukan bisa lagi, tapi wajib. Nah, jadi kalau kita pakai verb 2, wajib ketemu dengan subjek secara langsung. Ditambah-tambahin tidak boleh. I was when tidak boleh. I am when apalagi itu. Gitu. Jadi kalau ketemu dengan verb 2, subjek wajib ketemu verb 2 secara langsung. Di sela-sela nih tidak boleh. Nah, kecuali kalau di sela-sela nih kayak ini kayak keterangan-keterangan boleh. Kalau keterangan misalnya kayak I care fully, nah itu boleh. Kayak gini-gini masih boleh. Tapi kalau ditambah-tambahi kayak apa ini? Kayak I was, she was, atau bahkan I am, you are, you were, itu tidak boleh begitu. Nah, kalau yang subjek ketemu dengan verb 2 secara langsung, subjek ketemu dengan verb 3, mas saya boleh atau tidak? Subjek ketemu dengan verb 3 secara langsung. Boleh. Tidak. Contohnya I eaten begitu. Tidak boleh. Nah, supaya boleh, kalau untuk subjek ketemu dengan verb 3 secara umum itu kita menambahkan kata have atau to be. Nah, itu baru bisa. Cuma kalau nanti pakai have itu berarti nanti masuknya perfect. Jadi yang artinya biasanya diartikan sudah seperti ini. I have eaten, saya sudah makan. Lah kalau nanti pakai yang to be verb 3 nanti artinya didi. Misalnya kayak it is made. Apa ini? It is made. Ini dibuat. Nah, itu dibuatnya. Nah, kalau terbuat dari tambahi made of. Nah, it is made of metal misalnya. Atau it is made of apa? Baja bahasa Inggrisnya apa kok lupa saya malah. How do you say baja? Apa ya? Steel. Nah, jadi ini artinya itu terbuat atau itu dibuat dari baja. Nah, jadi kalau setelah have verb 3 artinya telah, kalau to be verb 3 artinya di. Nah, kemudian kalau yang pakai verb ing, boleh enggak subjek ketemu dengan verb ing secara langsung? Juga sama, tidak boleh, harus ada to be-nya dulu. Nah, sehingga ketika mau membuat verb ing harus dikasih to be. Contoh, saya sedang belajar, maka bahasa Inggrisnya menjadi I am studying. Gitu. Ya, paham ya? Nah, sehingga kesimpulannya kalau pakai verb 3 ketemu dengan subjek langsung tidak boleh. Jikalau verbnya menjadi verb 3 yang apa ya istilahnya? Verb utama. Verb ing juga sama, ketika menjadi verb utama kok langsung ketemu dengan subjek tanpa adanya to be juga tidak boleh. Nah, oleh karena itu kenapa ini tadi tidak dijawab yang going, tetapi harus is going. Nah, ini ya dengan bukti kalau ada verb ing maka harus didahului oleh to be. Nah, karena subjeknya tunggal maka to be-nya menggunakan Is. Oke. Lanjut ke nomor 2. Nah, ini pakai certain words dipadukan dengan object of preposition. Subjeknya mana ini? Every item apa in this house? Ya, every item berarti subjeknya tunggal atau jamak?
tunggal. Kalau dipertemukan dengan to be are, cocok atau tidak untuk subjek tunggal? Ya. Tidak. Nah, berarti harusnya are menjadi is. Berarti every item in this house is bought gitu. Oke, sampai di sini monggo bagi yang kurang paham atau bingung bisa ditanyakan. Oke, sudah paham? Sudah paham ya? Tidak sulit ya untuk yang skill ini ya. Nah, kalau tidak sulit berarti kita lanjut ke latihannya. Ini ada exercise 13 dan exercise 15, dan seperti biasa saya beri waktu 5 menit karena sekarang sudah jam 8.26. 5 menitnya nanti adalah jam 8.31. Nah, jadi nanti jam 8.31 kita bahas. Oke. Silakan dicoba dalam durasi 5 menit.
Oke, sudah selesai ya. Baik, kita bahas bersama. Number one, Has been dismissed, Pak. nah, number one has been dismissed. Jelas sekali ya. Nah, karena di sini subjek yang dimaksud bukan company, tetapi yang dimaksud adalah nobody. Nah, nobody adalah merupakan kategori certain words dan termasuk subjek tunggal. Ya, berarti ketemukanlah dengan verb tunggal. Dari ABCD ternyata yang verb tunggal cuma ini saja. Oke, sudah jelas? Sudah. Oke, sudah. Lanjut, nomor 2. What is the answer for number 2? It's possible. Ya, it's possible. Kalau ini ada alasannya malah jelas ya. Yang satu, anything ini tunggal, maka ketemunya dengan is. Dan yang kedua, mulai dari A, B, dan D tidak punya verb. Ya, padahal kalimat wajib punya verb. Nah, sehingga jelas nomor 2 jawabannya adalah Charlie. Number 3. Nah, jadi kalau it's-nya tidak ada, kalau doctors saja, the doctors, kita milihnya yang need. Nah, tetapi karena ada it's-nya, maka kita memilih yang is. Kemudian number 4. Takes unnecessary breaks. Ya, takes unnecessary breaks. Jadi someone ini subjeknya subjek tunggal, maka dari ABCD yang termasuk kata kerja tunggal hanyalah Charlie saja. Kemudian nomor 5. Admire. Ya, admires. Jadi yang ada S-nya ya. Nah, karena subjeknya di sini adalah somebody, maka bertemunya dengan verb S. Oke, karena ini materinya gampang, coba yang 5 ini saya acak. Nah, sekalian ngecek juga tim yang suka tidak bersuara, nah supaya bersuara. Oke, Mbak Carolina. Halo Mbak Carolina. Caroline. Halo Mbak Carolina, are you there? Nah lo, kok nggak ada orangnya? Halo? Wah, hilang ini ternyata. Coba yang lain deh. Mbak Desi Kumalasari. Ya, Pak. Number 1. Yang C, Pak, yang perlu dirubah. Dirubah jadi apa, Mbak Desi? Gimana, Pak? Dirubah jadi apa? Kok C ini salah? Kan salah. Supaya betul diganti apa? Diganti his, Pak. Alasannya? Karena H-nya ini merupakan subjek tunggal. Oke, good. Jadi nomor 1, Ya. subjeknya adalah each package, merupakan subjek tunggal, sehingga harus ketemu dengan verb tunggal juga, yaitu verb S. Oke, good. Coba lagi, mumpung gampang saya mau sekalian ngecek. Nurul Naharun. Ya, Pak. Ya, oke. Number 2. Nomor 2 yang bravo, Pak. R-nya harusnya is. Alasannya subjeknya? Subjeknya adalah everybody, termasuk subjek tunggal. Berarti R-nya diganti is. Jangan ditambah is ya, tetapi diganti is. Ya. Karena kalau ditambah is nanti jadinya Aris. Oke, number 3. Lagi Berliana Nova, number 3. Halo, Berliana Nova. Halo, Berliana Nova, bisa merespon?
Oke, belum ada respon. Dwi Kirita. Ya, Oke, number 3. number 3 yang Charlie, Pak. Yang Charlie. Kita harus menggantinya menjadi Menjadi has. karena Tunggal. apanya yang tunggal? Hmm, Yang tunggal apanya, Mbak Dwi? hmm, nothing-nya. Ya, nothing itu sebagai apa, Mbak Dwi? Sebagai subjek. Nah, itu. Jadi alasan mengganti have menjadi has itu karena nothing adalah subjek tunggal, begitu ya. Nah, oke. Good. Coba lagi ke bawah lagi. Shiva Rizkika. Halo, bisa merespon Shiva Rizkika? Oke. No response. Ada, Pak. Oh, ada, tak kira anda ada. Oke. Nomor 4 ya, Pak. Ya, nomor 4. Number 4, terus diganti apa, Mbak? Ganti is. Alasannya apa? Itu subjeknya every, Pak. Nah, oke. Subjeknya banyak loh ini, ada man, woman, sama child loh, ini panjang loh ini subjeknya. Oh iya. Apakah tetap pakainya are diganti is? Iya itu. Ya. Oke, Pak saya itu sudah bingung ditanya-tanyai gitu ya. Oke, sekalian Mbak Shiva, nomor 5. Nomor 5 sekalian. Ya, Mbak. Nomor 5 C. Nomor 5 C. Terus yang diganti apanya? Halo Mbak Shiva, nomor 5 diganti apanya? Yang R itu kayaknya diganti is, Pak. Kenapa? Kenapa R diganti is? Itu subjeknya anybody, Pak. Apa salahnya R ya? Nah, ya betul. Jadi subjeknya adalah anybody, merupakan subjek tunggal, maka R kita rubah menjadi is. Berarti sudah paham semua ya? Ya, Pak. Mbaknya untuk peserta yang saya acak, alhamdulillah bisa menjawab semua dengan benar. Ya meskipun kalau ngasih alasan kadang bingung. Nah, ya maklum lah karena memang ngasih alasan juga kalau tidak bidangnya juga bingung ya. Nah, kecuali kalau ahli ngeles, nah, itu beda lagi. Oke, baik. Selanjutnya adalah skill keempat. Nah, skill keempat sebetulnya tadi sudah kita singgung sedikit ya. Jadi tadi kan sudah saya terangkan mengenai verb ada 4, yaitu verb 1, verb 2, verb 3 dan verb ing ya, bukan verb 4 tapi verb ing. Nah, di sini fokus utama kita adalah penggunaan kata have. Ya, jadi setelah kata have, use the past participle. Apa itu past participle? Jadi past participle adalah verb 3. Ya, jadi nanti kalau ada penggunaan nama lain selain verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, tidak usah bingung. Jadi gini, saya kasih namanya sekalian. Oke. Skill 4. Jadi judulnya adalah setelah have menggunakan verb 3. Tapi sebelum itu saya akan kembali menulis verb 1, verb 2, verb 3 dan verb ing. Nah, jadi verb 1 itu kalau secara umum kita bilangnya adalah verb 1 ya. Jadi verb 1, verb 2, verb 3 dan verb ing. Namun kita perlu tahu bahwa di dalam penggunaan istilah internasional dalam bahasa Inggris itu selain menggunakan istilah verb 1, kita juga perlu tahu bahwa verb 1 memiliki nama lain. Ada yang tahu nama lain dari verb 1 yang secara internasional?
Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Nah, kita menyebutnya dengan sebutan bare infinitive. Pernah mendengar bare infinitive? Baru dari Oh, Bapak. baru ini. Oh, oke. Berarti intinya nanti kalau ada penjelasan dalam bahasa Inggris atau dalam pembelajaran struktur bahasa Inggris ya misalnya, kok nanti menggunakan istilah bare infinitive tidak usah pusing. Jadi bare infinitive itu nama lain dari verb 1. Nah, atau ada pula yang menyebutnya dengan sebutan base form. Oke, itu nama lain dari verb 1. Kemudian kalau untuk verb 2 seringnya disebut dengan sebutan past form. Nah, yang verb 3 namanya kayak tadi, yaitu past participle. Nah, sedangkan yang verb ing itu sering disebut dengan sebutan present participle. Nah, tuh. Kayaknya kalau past participle sama present participle sudah tidak asing. Tapi kalau ini infinitive kayaknya asing. Ya, oke, tidak apa-apa. Nah, di dalam judul tadi setelah have gunakanlah present participle. Nah, ternyata have itu punya teman-teman ya, atau punya bentuk-bentuk yang lain. Jadi have, has, kemudian had, sampai dengan having. Nah, maka ketika nanti ketemu dengan have, has, had, atau having, kok kita pertemukan dengan verb, maka pastikan verbnya adalah verb 3. Atau dalam bahasa Inggris yang lain kita menyebutnya past participle. Atau ketika nanti ketemu dengan to be-nya harus pakai been. Jadi kalau misalnya saya punya kalimat saya sudah mengenalmu, bahasa Inggrisnya bagaimana? I know you. I have known you. Kita mainnya ke present dulu ini, bukan ke simple past. Ke present perfect mas saya. Nah, jadi kata known adalah merupakan verb 3. Nah, dari kata apa? Verb satunya apa berarti know? No. Known verb satunya adalah know. Nah, kemudian kalau di verb 2 kan know itu adalah knew. Nah, kalau di verb 3 kan nah, known. Nah, yang cukup menyulitkan bagi orang yang belum terbiasa bahasa Inggris adalah irregular verb. Jadi irregular verb cukup menyulitkan karena perubahannya tidak teratur begitu ya. Nah, contoh lagi, kalau pakai dia perempuan, dia perempuan telah mendapatkan hadiah. Tadi she Has. Verb 3 ya apa? Mendapatkan verb satunya apa? Give. Mendapat. Get. Nah, verb 2-nya Got. verb 3-nya Cotton ya. ada yang menggunakan gotten, ada yang juga menggunakan got. Nah, sehingga di sini boleh menggunakan she has gotten, bisa juga menggunakan she has got. She has got a gift. Nah, kok nanti misalnya pakai to be, maka harus pakai been. Contohnya kita telah ini ya istilahnya, kita telah berada di rumah misalnya. Nah, maka menjadi we have been at home. Nah, apakah boleh be-nya tak ganti be begitu? Nah, tidak bisa. Jadi we have be tidak boleh, harus menjadi we have been. Nah, itu maksud dari setelah have, has, had, having harus pakai verb 3 atau pakai been. Nah, di sini contohnya ada lebih banyak lagi. My friend has sung in the choir. Nah, sung ini berasal dari berasal dari kata sing. Jadi sing Sangsung. Nah, tulisannya sing sangsung, tapi bacanya Sing seng ya sing seng sang. Nah, sing seng sang. Nah, itu. Kemudian seen. Nah, we have seen. Nah, seen itu termasuk verb
3 juga. Verb satunya apa? Si. I. Verb 2-nya Saw. verb 3-nya Sin. Nah, jadi yang kita pakai adalah jadi kalau pakai have, having, yang kita pakai adalah verb 3 ini. Kemudian ada contoh ke berikutnya, eaten. Nah, eaten ini sudah populer ya, tidak perlu tak tulis, kayak ini sudah tahu. Verb satunya It. eat. Verb 2-nya Ate. ate. Verb 3-nya sudah bisa mengerti ya maksud dari after having, kita menggunakan verb 3 atau bahkan menggunakan been. Sudah oke? Sudah oke. Nah, oke. Nah, kalau sudah oke, kita lihat dua contoh yang sudah disediakan. Nah, contoh yang pertama adalah having titik-titik. Nah, having bla bla bla, the term paper. Nah, karena ada kata having, nah ini termasuk yang sudah dituliskan di sini juga, ketika menemukan kata kerja bentuk yang bernama have, has, had atau having, maka pastikan kata kerja yang mengikutinya adalah bentuk verb 3. Nah, karena yang disediakan ini adalah merupakan regular verb, nah maka harusnya lebih untung lagi. Karena apa? Regular verb kita tidak perlu ngapal ke. Regular verb kan gampang ya. Kalau tidak ditambahi d, ya berarti ditambahi ed. Nah, kalau tidak d ya ed. Nah, tapi jangan edan ya. D atau ed aja. Oke, sehingga nomor 1 ini jawaban yang sangat jelas sekali. Setelah having berarti having finished gitu. Jadi bukan having finishing, bukan ya? Having finishing, bukan, having finished. Kemudian contoh yang kedua, nah yang salah adalah point D ya. Nah, jadi setelah kata had itu kok bertemu dengan verb S, tidak pas. Harusnya ketemu dengan verb 3. Jadi lives itu adalah merupakan verb S, yang mana verb satunya adalah live, verb-nya adalah left, tiganya adalah left. Nah, dan left sendiri juga perlu kita pahami, beda penempatan, beda lokasi, beda makna. Jadi kalau left hand, maka apakah artinya meninggalkan tangan? Tangan kiri. Ya, ternyata tangan kiri. Tapi kalau you have left me alone, nah, apa artinya? You have left me alone. Kamu meninggalkanku sendiri. Ya, kamu telah meninggalkanku sendiri. Oke, gitu ya. Itu penjelasan mengenai after have, use the past participle. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihannya. Ada ya? Oke. Oh, ada. Apa pertanyaannya, Mas? Tadi kan ada code mahkota. Nah itu pakai code sama mahkotanya bebas saja pas dilihat dari gini. Jadi kalau ini kan kita acuannya American ya. Nah, karena TOEFL itu kan American, maka saya lebih menganjurkan menggunakan kata God. Karena American sendiri pakainya God. Kalau yang gotten itu British. Oke, gitu. Jadi Ya. saya kira beda penggunaan desain saja. Sama. Kalau kita main speaking begitu, mau pakai mau pakai, kalau speaking ya, mau pakai I have got, mau pakai I have gotten, silakan saja. Tetapi ternyata kebalik saya. Sorry. Ternyata yang gotten yang American malah. Sorry. Berarti jangan pakai got berarti. Yang got malah yang British. Oh, gini. Nah, sorry. Saya salah ingat ternyata. Nah, berarti karena kita acuannya adalah American, maka I have, jangan I have got, tetapi I have gotten, begitu. Sehingga di sini tadi mending saya pakainya yang gotten aja, begitu. Karena acuan kita adalah American. Ya sebetulnya American sama British tipis-tipis saja sih bedanya, tipis-tipis saja.
Nah, lebih susah Jawa Barat dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur, itu lebih susah itu bahasa Jawanya loh. Jawa dengan Madura susah. Gimana? Nah, tapi kalau bahasa Inggris, Inggris British sama Inggris American itu sama. Yang membedakan itu adalah apa ya? Kalau saya pernah mengamati itu perbedaan yang terinti dari British dan American itu yang paling mencolok adalah ininya apa? Intonasinya. Itu agak berbeda. Lebih susah Jawa Timur dengan Madura, Pak. Wah, nek Madura mah dia kategorinya Pulau Jawa tapi bahasanya bahasa beda itu ya. Itu betul sekali. Jadi kalau Jawa Timurnya yang masih pakai bahasa Jawa gitu mirip-mirip lah dengan Jawa Tengah. Ya paling ada beberapa kosakata yang beda. Tapi kalau Jawanya sudah ngikut ke Madura, wah beda. Ada bahkan Jawa Tengah, tetapi Jawa Tengahnya yang daerah ini Kebumen dan sekitarnya, wah itu bahasa Jawanya bahasa ngapak, ya, susah juga itu ya. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris, walaupun beda benua, tapi Inggris American dengan Inggris British itu apa ini hasilnya mirip sekali. Paling hanya perbedaannya tidak banyak. Oke, begitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke latihannya. Nah, oke, latihannya yaitu exercise 15 dan 16. Oke, seperti biasa 5 menit. Tapi karena 8.54 ya, nanggung ya. Sekalian, saya nanti bahas jam 9 TED. Oke, silakan dicoba. Sekitar 6 menit. Bapak Isa. Ya. See you. I have never seen someone forgotten. Kecil.
he had been waiting. Given. Open. Here, given. How Okay, your 6 minutes is over. So now let's discuss it together. Number 1, what is the best answer? Alpha. Alpha. Nih sudah tidak bingung lagi ya. Jadi di situ memang ada kata had, has, have, had. Namun dari 4 pilihan yang ada, yang memakai verb 3 hanyalah alpha saja. Oke, jadi jelas jawabannya adalah alpha. Kemudian apa itu? Respond. Ya, Bravo. have responded. Bravo ya. Might have responded. Oke. Kemudian yang nomor 3. Ya, I have never seen. Nah, jadi see, saw, seen tadi sudah kita bahas. Jadi setelah had ketemunya dengan verb 3. Number 4. Had forgotten. Forget dari kata ya, forget, forgot, forgotten. Kemudian number 5. Have been waiting. Ya, had been waiting. Nah, kalau ini penggabungan ya. Jadi kalau ada had, kalau ketemu dengan to be memakai been. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit bahwa ketika ada to be, nah itu kan ada 2 potensi verb ya. To be ketemu dengan verb 3 atau to be ketemu dengan verb ing. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Jadi had been, ini juga had been. Tapi setelah to be yang pakai verb ing atau verb 3 hanyalah yang di pilihan C saja. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya, nah nanti gimana Pak kalau seumpama di pilihannya yang C itu had been waiting, yang D itu had been waited, terus saya harus milih mana? Kira-kira bagaimana? Ya, berarti harus melihat sentence-nya. Jadi sentence-nya itu kira-kira subjeknya itu butuh melakukan pekerjaan atau malah yang dikenai. Kalau butuh melakukan pekerjaan berarti had been waiting. Tapi kalau dikenai pekerjaan berarti had been waited. Kayak kalau dalam kalimat kamu telah menunggu berarti you have been waiting. Tapi kalau kamu telah ditunggu you have been waited. Waited. Ya, jadi
tinggal melihat konteks kalimatnya, mau melakukan pekerjaan subjeknya atau dikenai pekerjaan. Dan number exercise 16 number 1 Given. ya, bravo ya. Nah, bravo gave itu masih kategori verb 2. Kalau mau jadi verb 3 maka berubah menjadi given. Nah, gave given. Oke. Kemudian number 2 Tin. Tidak. Oke, Charlie. Nah, berarti setelah have harusnya bukan be, tetapi have been. Nah, gampang sekali. Nomor 3 A, B, C, D. A. Nah, harusnya menjadi has saja. Stop. Nah, jadi bukan Tom have, tetapi Tom has. Oke, kemudian nomor 4 Charlie dirubah menjadi broken. Nah, broken. Number 5 became salah. Kalau diganti menjadi become. Nah, jadi itu cukup ini ya, kata come dan become itu biasanya sering menjebak. Nah, karena banyak orang yang tahunya adalah come itu bukan come came tapi come came. Nah, rata-rata orang tahu mengira itu bukan come came tetapi come came. Padahal yang betul adalah come came. Jadi verb 3 bukan menggunakan a tetapi betul menggunakan o. Berarti become pun sama, become, kemudian verb 2-nya menjadi became, verb 3-nya menjadi become. Terus kita lanjut ke skill terakhir di structure, yaitu skill kelima. Insya Allah gampang nih. Nah, ini kalau nanti selesai sebelum 9:30, nanti kita bisa membahas soal yang ada di bawah pol ya, atau di belakang pol. Nah, dan nanti ada banyak sekali soal-soal bisa kita manfaatkan untuk tambahan latihan. Oke, skill kelima berjudul after will, atau bahasa gampangnya setelah modal gunakanlah base form. Nah, tadi sudah ingat ya, base form itu apa? Verb 1. Nah, dan modal itu apa? Nah, modal ini sudah dijelaskan ya. Modal itu bisa will, bisa would, bisa shall, bisa should, bisa can, bisa could, bisa may, might, dan juga must. Jadi kalau ada kata-kata ini atau kita sebut saja dengan sebutan modal, oke, di skill kelima, jika nanti ada modal, maka pastikan ketemunya dengan verb 1 atau tadi disebut dengan sebutan base form, atau boleh juga istilahnya bare infinitive, atau kalau ketemu dengan to be-nya berbentuk apa? Ya, to be-nya tetap be. Jadi kalau saya akan menjadi temanmu selamanya, nah maka bahasa Inggrisnya menjadi I will be your friend. Nah, forever boleh, eternally juga boleh. Nah, gitu. I will be your friend eternally. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau pakai verb ya jelas saja verb 1. Jadi saya akan tahu, I will know. Saya akan mendapat, I will get. I will sing, I will see, I will live, I will become, I will come, gitu. Oke, ini juga relatif mudah ya. Oke, sehingga untuk penjelasan saya kira tidak perlu banyak-banyak, ini langsung latihan saja. Nah, sehingga untuk contoh nomor 1 gampang sekali ya. Setelah kata will, nah will ini masuk ke kategori modal, maka verbnya menggunakan verb 1. Maka dari ABCD yang merupakan verb 1, ya, yang alpha, raise, gitu. Kemudian yang nomor 2, mana bagian yang sama? Charlie harusnya B.
Ya, harusnya bukan been tetapi be. Kalau have been. Tapi kalau must be. Will be, would be, shall be, should be, can be, could be, may be, might be, must be. Gitu. Nah, kalau ada have-nya ya, pakainya been. Oke. Kita lanjut. Nah, nih. Oh ya. Oke. Nih, tak kasih waktu 2 menit aja cukup nih. 2 menit cukup insya Allah. Oke, nanti jam 9 lebih 10 atau jam 9 lebih 11 lah. Nah, nanti langsung kita bahas. Okay, now let's discuss number 1. What is the best answer? Be found in, Charlie. Ya, can be found in. Nah, ini yang paling cocok ya, karena setelah can tidak ada yang memakai verb 1. Nah, can be itu juga tidak pas. Can lives ini pakai verb s. Can are apalagi. Nah, sehingga yang number 1 jelas saja, can be found in. Number 2. Would have studied. Apa? He would have studied. Nah, ini gabungan ya. Oh, sorry. Ini gabungan dari apa? Mau have ya. Have tadi gabungan dari have dan dipadukan dengan model. Jadi masih beberapa kali saya masih menemukan ada yang milihnya would has. Nah, dengan alasan loh ini kan subjeknya he, berarti harusnya has. Nah, salah. Kalau ini tidak pakai would, betul he has studied. Tapi kalau ada would-nya, would termasuk apa? Model. Nah, kalau sudah ketemu dengan model, verb-nya harus kembali ke verb 1. Atau kalau mau pakai verb harus pakai verb 1. Lah verb 1 dari have itu ya have itu. Jadi will have, bukan will has. Will have apalagi will having, tidak, tapi will have. Nah, sehingga kita pasnya memilih yang ini, would have studied. Kemudian nomor 3. She can have. Ya, she can have. Kalau she have, apakah bisa she have? Kalau she has. Ya. Nah, kalau she can have. Kalau she can have, bukan she have. Berarti nomor 3 yang paling tepat.
She can have. Number 4. Apa? Ya, should have completed. Nah, ini nomor 4 persis atau mirip dengan nomor 2. Coba bedanya kalau ini pakai would, ini pakai should. Number 5. Delta. Apa? Delta. Delta. Berarti should I? Nah, should I bring? Nah, tidak should I bringing, apalagi should I brings, dan seterusnya. Oke, should I has, apalagi itu ya. Kemudian yang berikutnya, mencari bagian yang salah. Ini paling cepat biasanya. Nomor 1. Charlie. Harusnya have. Nah, jadi kalau should have, tidak should have. Oke, good. Number 2. B. B juga. Bravo. Bravo juga. Harusnya have juga. Jadi kalau ini have menjadi have. Kalau ini has menjadi have. Number 3. Bravo. Charlie harusnya duplicated. Nah, ini sekali ya. Nah, jadi harusnya duplicated. Been duplicated ya, bukan been duplicates. Kemudian nomor 4. Charlie, Pak. Could sell. Charlie harusnya could sell. Nah, itu modelnya harusnya Kalau saya membetulkan bukan could sell, tetapi could be sold. Nah, kenapa kok could be sold bukan could sell? Karena ini the house. Kalau rumah itu biasanya kalau secara rasional, rumah itu bisa menjual apa bisa dijual? Dijual. Nah, sehingga cocoknya could be sold, bukan could sell. Nah, kalau I atau kalau the seller ya, the seller could sell. Nah, itu cocok. Tapi kalau the house could be sold. Jadi betul, nomor 4 jawabannya adalah Charlie. Nomor 5. Nomor 5? Bravo. Ya, bravo. Klik. Make click, bukan make clicks. Gitu. Nah, coba kita masih punya 15 menit. Saya mau mencoba membahas yang bawah sekali itu, yang workbook. Itu ada banyak soal. Bisa kita manfaatkan. Halaman berapa itu? Halaman 76. Oke, coba halaman 76 dibuka. Sudah? Sudah belum? Sudah ketemu ya? Kita coba saya berikan waktu kurang lebih sekitar 5 menit untuk mencobanya. Saya tak ke toilet sebentar. 5 menit ya. The person in the picture. Berarti
kita bahas satu persatu. Oke, number one, what is the best answer for number one? Yes. Bravo. Mana? Mana? Kok bisa memutuskan jawabannya adalah was? Karena the person. Ya, karena subjeknya adalah the person. Kalau the person itu tunggal apa jamak? Tunggal. Nah, sehingga dari ABCD yang merupakan untuk tunggal itu adalah was. Sebetulnya will itu netral, mau pakai I, you, they, we, it bisa. Tetapi kalau pakai will harus ada be-nya, gitu ya, will be, gitu. Oke, kalau ini nomor satu betul, jawabannya adalah alpha. Kemudian nomor dua. Alpha. Nah, dengan alasan Subject. Subject plus verb 2. ya, jadi di situ sudah punya verb tetapi belum memiliki subjek. Nah, dari ABCD yang layak menjadi subjek hanyalah yang alpha. Karena kalau yang B itu ada when-nya. Kalau pakai when biasanya subjeknya ada dua. Nah, di situ subjeknya cuma satu, kan ada saja, tidak pas. Kemudian kalau pakai which juga sama. Kalau pakai which subjeknya tidak dua, tetapi verbnya ada dua. Nah, di situ verbnya cuma satu. Kemudian kalau yang D, there was Kanada, nah, itu juga tidak pas begitu. Kalau terus begitu biasanya malah pakai verb ing. Jadi misalnya kalau saya bilang there is ya, there is someone. Nah, kalau ada seseorang yang sedang nangis gitu, berarti bahasa Inggrisnya menjadi there is someone crying. Ya, jadi bukan there is someone cried, bukan, tapi there is someone crying gitu. Oke. Jadi kalau ini there was kok pakainya verb 2 atau bahkan ini dianggap verb 3 sekalipun tidak tepat. Oke, berarti alpha. The next, number 3. Apa? Alpha. Nah, dengan alasan apa kok bisa menjawab dengan jawaban alpha? Ini subjeknya tunggal atau jamak? Subjek jamak. Ya, subjeknya adalah jamak, yaitu ya, all lives. Nah, jadi all lives itu adalah subjek dan itu jamak, sehingga bertemunya dengan are lived. Kemudian nomor 4. Ya, alpha is the source. Ini kalau ini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, yaitu subjeknya Pandirasa Pine, verbnya adalah is. Nah, ini butuhnya adalah complement. Oke, sudah tahu complement ya? Pernah belajar kalimat nominal ya? Kalau kalimat nominal kan ada istilah complement. Nah, complement itu berbentuk kata benda. Nah, kalau a source ini harusnya kata benda tapi ada s-nya, kurang pas. Jadi yang pas adalah the source. Kemudian nomor 5. Is formed. Oke, kok bisa milihnya yang is formed? Karena subjeknya di origin. Ya, karena subjeknya adalah di origin tunggal. Nah, ini seperti ini. Kalau kita pilih will form, itu secara susunan kalimat itu tidak salah juga loh. Will ketemu dengan verb berapa itu? Verb 1. Nah, tetapi secara konteks di sini tidak pas ya. Dan konteksnya kan butuh kalimat terbentuk, bukan akan membentuk gitu. Nah, sehingga yang pas adalah is formed. Nah, okay, good. The next is finding the error. Number 6. S. Okay, has-nya kita ubah menjadi have. Karena ya, subjeknya adalah athletes, merupakan subjek
jamak. Nah, jadi athletes ini subjek jamak, maka ketemunya bukan has tetapi have. Kemudian number 7. Were. Were-nya salah, terus diubah menjadi Yes. Was. good. Karena apa kok was-nya berubah menjadi were-nya berubah menjadi was? Subjeknya tuh Subjeknya the news. Ya, the news jangan pakai kita ya. The news itu bukan subjek jamak, tetapi adalah merupakan subjek tunggal. News itu tunggal. Oke. Kemudian number 8. Orange. Nah, orange-nya salah. Kita harus merubahnya menjadi oranges. oranges. Harus jamak. Dikarenakan Subjeknya Karena ada were. nah, karena verbnya ya ini. Jadi alasan di sini adalah verbnya kan tidak di garis bawah. Berarti ini sudah betul. Dan verbnya menggunakan verb jamak. Berarti ini harus berubah menjadi jamak juga. Kemudian number 9. delta, Pak. Delta. Diganti apa? Was. Karena itu Oh. ya Nah, special. karena subjeknya adalah a specialty shop. Kemudian nomor 10, nomor 10. Is now. Yang apa? Is now. Yang is now, yang delta. Kemudian kalau mau betul diganti apa? Are now. Kok bisa menjadi are? The portraits. Ya, karena subjeknya di sini adalah the portraits. Portraits itu tunggal atau jamak? Jamak. Jamak. Anak-anak. Oke, good. Sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan structure and written expression ya. Nah, kalimat skill yang sudah kita pelajari. Oke, no question? Ya, kalau not yet berarti karena sudah setengah 10, ini saya tutup dulu. Nanti jam 10 kita ketemu lagi, dan jam 10 nanti kita akan fokus hanya ke pembahasan soal-soal saja.